Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Sabda Saban Hari dengan saya, Romo Thomas Fedi Soeharto, OFM. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan-bacaan, terutama dari bacaan Injil, yang akan kita ambil dari Injil Markus bab pertama, ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Shalom. Dan khusus bagi Anda yang merayakan Tahun Baru Imlek, saya ucapkan Kung Si Facai. Selamat Tahun Baru, semoga tahun kerbau ini membuat kita diinspirasi untuk bekerja lebih keras lagi, khususnya dalam menghadapi situasi yang sedang tidak baik ini, situasi pandemi di mana kita semua terdampak baik secara ekonomi maupun juga kesehatan, sosial, dan sebagainya. Merayakan Tahun Baru Sintia ini memang lain dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa berkumpul, bertemu, dan kemudian makan bersama dengan banyak keluarga. Tahun ini mungkin kita harus sedikit berhati-hati. Kita tidak bisa dengan gampang berjumpa dengan orang tua. Beberapa orang tua sudah mengatakan pada anak-anaknya, tidak perlu datang, tidak perlu kumpul-kumpul katanya. Karena banyak orang tua yang sudah usia yang rentan dengan penyakit corona, sehingga mereka mengatakan tidak perlu datang. Yang perlu datang adalah angponya saja. Bisa ditransfer juga katanya. Ya, menarik memang. Mengapa masa ini kita diajak untuk berjaga jarak, tidak gampang berkumpul dan berkerumun. Rupanya ini bukan hal yang luar biasa juga. Kalau kita melihat bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama misalnya adalah kisah bagaimana pada awal zaman Perjanjian Lama, kita juga diingatkan bahwa pada waktu itu juga sudah terjadi pandemi, tentu tidak pandemi corona, tapi pandemi penyakit yang lain. Dan penyakit pada waktu itu yang sangat mengerikan adalah penyakit kusta yang sama-sama menularnya. Dan karena itu, dalam bacaan pertama, dalam Perjanjian Lama, umat diajak untuk tidak berkerumun dengan orang yang kena penyakit kusta karena menular. Maka orang yang sakit kusta harus dipisahkan, dijauhkan dari lingkungan sosialnya, karena supaya keselamatan jiwa dari semua masyarakat itu dapat terwujud. Saudara-saudari terkasih, di saat kita merayakan Sintia yang mengharapkan kebaikan untuk semua orang, tentu ini juga menginspirasi kita untuk dalam merayakannya kita perlu kewaspadaan juga. Kita tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa berkumpul, tapi ini bukan karena kita sedang menyingkirkan atau kita tega. Kadang-kadang orang mengatakan, aduh tega ya gereja membuat orang-orang tua tidak bisa merayakan Ekaristi di gereja.
tega ya gereja, anak-anak tidak boleh ke gereja. Ini bukan soal tega Bapak Ibu. Ini karena kita semua ingin agar kita semua selamat demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Karena itu kita harus membuat sesuatu yang mungkin tidak juga membuat hati kita tenang, tetapi ini harus dilakukan. Tetapi saudara-saudara terkasih, kita juga tidak hanya memisahkan, tapi untuk itu kita juga harus memakai cara yang lain. Jadi dalam masa pandemi ini sering orang membedakan antara iman dan imun. Ya. Ada yang mengatakan yang penting iman, Tuhan kita lebih kuat daripada corona. Tapi lalu menjadi gegabah dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Tapi ada juga yang mengatakan yang penting imun. Lalu sungguh-sungguh mengusahakan macam-macam bantuan medis, tetapi ketakutan dan kemudian menjadi paranoid, lalu menjadi lebay dalam menerapkan protokol kesehatan. Itu dua kutub yang saya kira tidak tepat untuk kita orang beriman. Bagaimana juga kita tentu ingat akan pepatah lama yang mengatakan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ada hubungan, ada kesesuaian, ada keharmonisan yang harus terwujud supaya kita bisa baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Karena itu, dalam mengatasi pandemi ini, kita juga harus memperhatikan itu. Saudara-saudara terkasih, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mendoakan saya. Saya juga termasuk orang yang terpapar penyakit kekinian ini, tapi sudah lewat. Dan dalam pengalaman mengalami penyakit COVID-19 ini, ada satu hal yang mungkin harus kita sadari. Kita memang yang mempunyai penyakit COVID seringkali disingkirkan oleh masyarakat, ditakuti oleh masyarakat. Secara kesehatan kita memang harus diisolasi. Tapi menarik bahwa hari ini Yesus justru mengetengahkan sesuatu yang lain. Ketika dalam umat perjanjian lama, orang disingkirkan karena penyakit kusta, Yesus justru mendekati orang yang sakit kusta. Itu menandakan bahwa kita memang secara kesehatan harus mengisolasikan orang-orang yang kena penyakit menular seperti COVID-19. Tapi mengisolasi bukan memisahkan. Mengisolasi bukan mengabaikan. Mengisolasi bukan menyingkirkan mereka dari kepedulian kita. Saya merasa ketika saya sakit COVID, satu hal yang paling mengerikan dan paling tidak enak, bukan karena badan saya lemah, bukan karena sesak nafas, tapi yang paling tidak merasa nyaman di hati adalah rasa kesepian. Kesepian karena tidak bisa berjumpa lagi dengan banyak-banyak orang yang saya kasihi, yang biasanya ada dalam hidup harian saya, mesti harus dipisahkan. Saya harus disendirikan. Memang ketemu dengan perawat-perawat, tetapi mereka juga karena sibuk mengurus banyak orang yang harus diurus, tidak sempat juga untuk sekedar memberi perhatian secara persahabatan misalnya. Mungkin pertanyaannya paling-paling ketika ketemu, Romo, rasanya apa? Sesak napaskah? Pusingkah? Batukkah? Tapi kan perasaan saya bukan hanya soal sesak napas. Perasaan saya adalah juga karena saya merasa tidak punya teman. Pembicaraan-pembicaraan seorang sahabat dirindukan juga oleh mereka yang harus diisolasi karena penyakit COVID ini. Dan untuk itulah ketika kami, para imam yang kena penyakit COVID dan sudah sembuh, kami lalu kemudian membentuk kelompok untuk bisa membantu mereka-mereka, para sahabat yang masih diisolasi, yang masih berjuang untuk mengatasi penyakit ini, untuk disapa. Supaya mereka dalam berjuang tidak merasa sendirian, tidak merasa sepi, tidak merasa bahwa mereka diisolasi berarti disingkirkan, diabaikan, kemudian tidak diperhatikan. Imun dalam hal ini perlu dinaikkan justru dengan iman yang semakin kuat. Dan iman yang semakin kuat itu diteguhkan dalam kebersamaan. Karena itu Yesus datang pada orang kusta ini, dan orang kusta menyatakan, kalau Tuhan mau, saya akan tahir.
Dan Yesus mengatakan, aku mau. Kemauan Yesus itulah yang membuat orang Tahir itu kemudian sembuh karena dia mendapat teman, mendapat sahabat, mendapat orang yang membiarkan dia tidak berjuang sendiri dalam penyakitnya. Kiranya banyak teman-teman kita yang terkena COVID juga membutuhkan itu dari kita semua. Jangan isolasi itu membuat kita tidak peduli pada mereka. Tetapi mari kita tembus batas-batas isolasi fisik dengan kepedulian hati kita. Kita telepon mereka, tentu saja tidak sembarangan bisa waktunya menelpon, tetapi pada saat-saat di mana diperbolehkan menelpon atau memberi kabar atau memberi WA, short message misalnya, kita bisa memberikan dukungan itu supaya teman-teman kita boleh karena tahu bahwa kita tetap memperhatikan mereka, mereka juga semangat untuk berjuang. Dan kiranya itu yang akan membuat mereka naik imunnya dan akan selamat dari penyakit ini. Kiranya itulah juga yang diharapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam hal ini, dalam tahun refleksi, untuk kita juga semakin peduli, semakin mengasihi, semakin terlibat pada mereka yang miskin, yang lemah, yang tersingkir, termasuk orang-orang yang sakit COVID-19 ini, agar kita juga menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka bisa mengatasi penyakit ini karena bantuan dan dukungan kita, karena perhatian dan kepedulian kita. Gongsi Facai, selamat merayakan tahun baru, dan mari kita dengan penuh harapan baru, seperti halnya orang-orang dalam merayakan Xinjia, bersama-sama kita wujudkan kebersamaan, tidak hanya secara fisik, tapi lebih dari itu, secara rohani, secara hati. Tuhan memberkati.